Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini atau episode kali ini saya mau ngebahas tentang apakah baik punya motivasi sukses karena dendam atau iri. Ya, ini pertanyaan yang masuk di direct message Instagram saya. Ya, jadi dia nge-DM saya kayak gini. Malam bang, salam kenal, saya dari Bontang. Nah, tapi dia nggak mau disebut nih namanya ya. Dia nanya gini, saya mau bertanya bang, saya punya motivasi untuk sukses itu karena dendam atau iri. Kira-kira itu baik nggak ya? Dan bagaimana cara ubah mindsetnya bang? Oke, nah mari kita bahas tentang motivasi untuk sukses ini. Kalau kita punya motivasi buat suksesnya itu karena dendam sama orang lain atau iri sama orang lain, itu baik atau enggak sih kayak gitu ya. Nah, terkait hal itu menurut saya itu adalah hal yang wajar ya kalau kita punya motivasi karena mungkin ada dendam atau ada iri sama orang, terus kita lebih terdorong untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Itu adalah hal yang wajar gitu ya. Dan saya juga pernah dulu ketika dulu masih sekolah itu ya, SMP SMA dulu, kan saya dulu sambil main basket kayak gitu, terus pernah kayak diremehkan oleh orang lain, terus punya rasa kayak mungkin bukan dendam ya, tapi kayak kesel kayak gitu dan ingin membuktikan bahwa dia itu salah gitu. Dan itu menjadi motivasi utama saya, akhirnya saya bisa juara, akhirnya bisa jadi kapten basket dan lain-lainnya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Saya rasa banyak orang juga pasti merasakan hal yang sama, yaitu pernah ngerasa kayak dendam atau iri, pingin kayak seseorang, akhirnya dia menggunakan hal tersebut untuk motivasi dalam dirinya. Ya, kalau itu akhirnya works, ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, tapi ya, nah ini ada tapinya nih. Ya, dulu saya akhirnya ketika kuliah itu sekitar ketika semester 3 atau 4 ya, saya ke Malaysia untuk mengikuti satu seminar 3 hari namanya Millionaire Mind Intensive. Nah, trainernya itu sempat menyampaikan bahwa untuk motivasi kita bisa berhasil itu ada baiknya motivasinya itu sebaiknya positif ya. Kenapa? Agar kita bisa menikmati prosesnya, agar pembawaan diri kita selama proses menuju tujuan kita itu positif. Bayangin kalau misalnya kamu mau mencapai suatu target, suatu goal, itu karena motivasinya itu karena dendam atau iri. Itu kan pasti kayaknya yang muncul emosi di dalam hati kita itu kan kayaknya marah, kayaknya negatif ya gitu, dan jadinya nggak enak. Tapi bayangin kalau misalnya kamu mau sukses, mau mencapai targetmu untuk hal-hal yang positif. Let's say misalnya aku berjuang ini untuk keluargaku, atau misalnya kalau di webinar saya sering cerita gitu ya, kalau saya itu berjuang itu terutama untuk ibu saya, karena ibu saya itu sempat jadi single parent gitu ya, karena ayah saya meninggal ketika saya kelas 3 SD, dan saya melihat beliau itu kerja sangat-sangat keras kayak gitu, karena jadi perawat aja nggak cukup, akhirnya nambah kerjaannya jadi agen asuransi. Dan saya melihat betapa kerasnya beliau bekerja, betapa lelah terpancar di wajahnya kayak gitu untuk menafkahi saya dan kakak saya. Dan itu apa ya,
menjadi motivasi saya. Jadi motivasi saya adalah saya mau ibu saya udah nggak perlu kerja keras lagi, udah bisa menikmati masa tuanya karena anak-anaknya sudah bisa mandiri. Dan itu jadi motivasi saya untuk bisa mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, terutama ketika kuliah dulu. Dan ketika punya motivasi seperti itu rasanya jadi jauh lebih positif, lebih damai, lebih peaceful untuk mencapai tujuan kita. Ya, nah sekarang tinggal disesuaikan dengan apa yang paling penting buat kamu. Kalau misalnya buat kamu itu yang paling penting misalnya, jalan-jalan gitu, jalan-jalan keliling dunia atau keliling Indonesia atau ke berbagai tempat, ya udah nggak apa-apa, kamu gunakan hal tersebut sebagai motivasi kamu untuk bekerja. Misalnya, berarti aku harus jualannya sekian nih biar aku bisa jalan-jalan. Atau kalau misalnya satu hal yang paling kamu pengen adalah membeli sebuah barang, misalnya sebuah let's say laptop atau handphone baru. Nah, bisa juga, berarti aku harus kerja keras biar bisa dapat bonus ini atau cari kerjaan baru biar bisa membeli apa yang saya inginkan. Ya, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sebaiknya motivasi utama untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sebaiknya adalah hal yang positif, bukan alasan karena dendam atau iri. Tujuannya adalah agar selama prosesnya itu kita bisa happy dan ada positive vibes di sana. Ada rasa positif sehingga kita bisa menikmati perjalanannya dan hati lebih damai untuk mencapai tujuannya. Ya, mungkin itu dulu. Semoga menjawab dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.